Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Septian Nusalim, semester 3. Pada pembelajaran pengauditan 1 dan praktik, saya akan mengerjakan tugas komprehensif yang ada 10 dan dari penelitian PT Digital Nusantara Gemilang Tbk. Nah, pada 10 itu saya akan membahas mulai dari 1 sampai 10. Yang pertama, jawaban saya pada tugas komprehensif itu adalah analisis dilema etis fundamental. Nah, tentang analisis dilema etis fundamental ini, masalah yang pertama itu adalah masalah etika. Nah, masalah etika itu timbul dilema etis fundamental karena Andi itu harus memilih antara kepatuhan pada perintah rekan utama untuk mencari solusi yang mengurangi prosedur audit seperti yang diminta si Citra Lestari ini, dan mempertahankan klien atau mempertahankan skeptisisme profesional dan melakukan prosedur audit yang memadai sesuai standar auditingnya SAK ini untuk memastikan laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Baik, untuk kedua, pihak yang terdampak. Pihak yang terdampaknya itu pertama ada si Andi, seorang manajer audit yang integritasnya itu dan objektivitasnya akan terancam karirnya di KAP. Yang kedua ada Citra Lestari, manajer audit juga, tapi reputasinya itu sebagai auditor yang profesional terancam jika proses auditnya itu dikompromikan. Ya, yang ketiga, rekan utama KAP terpercaya dan rekan. Reputasi KAP ini atau kualitas audit dan risiko sanksi bakal terjadi dari OJK atau IAPI. Dan keempat yaitu ada DNG atau klien yang karena kredibilitas laporan keuangan dan risiko kegagalan bisnis jika ada masalah yang tidak terdeteksi. Nah, lalu ada pemakai laporan keuangan, seorang investor, kreditor, OJK. Nah, keputusan mereka ambil itu berpotensi salah karena laporan keuangannya itu yang tidak terpercaya. Nah, kami juga menurut aku pada saat masalah ini terjadi, ada juga yang namanya alternatif lain atau tindakan alternatif yang lainnya. Nah, salah satunya itu adalah tetap patuh pada SAK dan KEPAP dengan cara Andi itu menyampaikan keberatan secara profesional kepada rekan utama dan Citra Lestari menjelaskan bahwa mengurangi prosedur audit adalah pelanggaran SAK dan KEPAP. Nah, suatu prinsip integritas objektivitas kompetensi dan kehati-hatian profesional serta berisiko sanksi dari OJK atau IAPI dan tuntutan hukum. Nah, jika tidak didengarkan, ia dapat mempertimbangkan untuk mendokumentasikan perbedaan pendapat secara formal atau bahkan mengundurkan diri dari penugasan. Ya, dengan alternatif yang kedua itu adalah mencari bukti audit alternatif. Andi ini dapat mengusulkan kepada rekan utama dan Citra Lestari ini untuk mencari prosedur audit yang lebih efisien, namun tetap efektif dan memadai, bukan sekadar mengurangi saja. Yang ketiga yaitu ada mengambil keputusan yang tepat. Tindakan yang paling tepat adalah opsi 1, tetap patuh pada SAK dan KEPAP. Prioritas utama auditor itu adalah kepentingan publik dan mutu audit. Nah, oleh karena itu Andi itu harus menjalankan audit dengan skeptisisme profesional yang sangat tinggi. Baik, untuk soal yang kedua tentang integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Nah, evaluasi tekanan itu untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mengungkap kelemahan DNG adalah ancaman signifikan terhadap prinsip dasar integritas. Bersikap lugas dan jujur dan objektivitas tidak mengompromikan pertimbangan profesional karena bias atau pengaruh tidak semestinya. Argumen manajemen DNG yaitu Budi Santoso memiliki tujuan yaitu memastikan opini wajar tanpa pengecualian itu untuk mempertahankan kepercayaan investor dan kreditor, dan dampaknya itu adalah mendorong auditor seorang Andi dan Citra ini kan sebagai auditor untuk melanggar prinsip etika atau integritas dan objektivitas dan standar auditing. Nah, peran Budi Santoso itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola TCWG atau manajemen memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan yang wajar. Tindakannya itu memberikan tekanan untuk mengompromikan proses audit yang merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola perusahaan dan dapat berimplikasi
pada sanksi OJK jika terbukti ada intervensi yang tidak patut. Dan nomor 3 yaitu adalah independensi. Nah, di independensi ada ancaman kedekatan atau hubungan keluarga seperti si Citra Lestari ini. Nah, ancaman independensi hubungan keluarga antara Citra Lestari si manajer audit ini dengan salah satu pemegang saham DNG menciptakan ancaman kedekatan atau familiarity trait terhadap independensi KAP terpercaya dan rekan. Ancaman ini timbul karena hubungan dekat dapat menyebabkan Citra Lestari ini menjadi terlalu simpatik terhadap kepentingan pemegang saham sehingga kurang objektif dalam mengevaluasi bukti audit. Nah, jenis ancaman lainnya itu seperti ancaman kepentingan pribadi, kayak self-interest trait, atau jika pemegang saham tersebut dapat mempengaruhi karir si Citra Lestari ini. Nah, ancaman yang kedua itu ancaman advokasi atau advocacy trait jika Citra Lestari ini mempromosikan kepentingan pemegang saham. Nah, tindakannya untuk mengatasi masalah ini itu adalah identifikasi dan evaluasi. KAP harus mengevaluasi tingkat signifikan ancaman seperti seberapa material kepemilikan saham dan seberapa dekat hubungan keluarganya. Nah, pengamanan itu atau safeguard itu dengan cara mencabut si Citra Lestari ini dari penugasan rotasi ya. Menugaskan auditor independen lain untuk mereview pekerjaan si Citra Lestari ini, apakah sudah mutu atau gimana. Nah, konsultasi, lalu kemudian cara yang selanjutnya itu dengan konsultasi dengan pihak independen, misalnya komite etika KAP. Nah, jadi keputusan itu jika ancaman tidak dapat diatasi dengan pengamanan yang memadai, KAP itu harus menolak atau mengakhiri perikatan audit itu dengan si auditor itu yaitu Citra Lestari. Independensi atau larangan pemberian jasa non-audit atau POJK, aturan. Nah, pertama itu ada aturan OJK. Peraturan OJK itu misalnya POJK 9/2023 mengatur secara ketat batasan jasa non-audit yang dapat diberikan oleh KAP kepada klien entitas jasa keuangan, terutama yang terkait dengan sistem informasi yang mempengaruhi data akuntansi untuk menghindari ancaman penelaahan diri atau self-review trait. Nah, ancaman penelaahan diri yaitu jasa konsultasi desain, sistem implementasi sistem informasi keuangan, dan jasa implementasi pengendalian internal yang diberikan oleh KAP terpercaya dan rekan kepada DNG dapat menciptakan ancaman penelaahan diri, dan KAP itu akan mengaudit laporannya sendiri atau sistem yang mereka rancang atau implementasikan sehingga sulit untuk bersikap objektif. Lalu tindakan komit audit DNG itu komit audit DNG harus memantau dan menyetujui seluruh jasa non-audit, memastikan bahwa jasa-jasa tersebut itu melanggar batasan OJK dan tidak mengancam independensi auditor. Lalu yang nomor 5, independensi tentang imbalan jasa dan ketergantungan klien. Nah, ancaman ketergantungan itu imbalan jasa audit yang didiskon dan atau kontribusi fee DNG yang signifikan sebesar 25% terhadap total pendapatan KAP menciptakan ancaman kepentingan pribadi. Nah, KAP juga berpotensi terlalu bergantung pada klien DNG sehingga enggak mengambil keputusan yang merugikan klien karena takut kehilangan klien dan pendapatan yang signifikan tersebut. Nah, cara pengamanannya bagaimana? Dengan cara evaluasi ketergantungan. KAP itu harus mengevaluasi apakah pendapat tersebut terlalu besar atau tidak. Nah, biasanya itu batasan itu biasanya menetapkan presentasi maksimum total fee dari satu klien. Jadi melebihi batas perlu ada pengungkapan kepada TCWG-nya atau penelaahan eksternal atas perikatan. Nah, yang kedua itu adalah kualitas audit. KAP juga harus memastikan nih bahwa personel audit itu tidak terlalu dipengaruhi oleh fee ini dan tepat mempertahankan skeptisisme profesional. Keenam yaitu ada kerahasiaan klien dan konflik akibat hubungan kerja. Nah, prinsip kerahasiaan, Andini wajib menjaga kerahasiaan informasi klien atau seorang DNG yang diperoleh selama penugasan audit sesuai KEPAP. Nah, ancaman kerahasiaan itu seperti apa? Yaitu ada Andi berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan jika dia itu mendiskusikan area fokus audit yang sensitif dengan Sinta, rekannya
di KAP yang tidak terlibat bahkan setelah ia mengundurkan diri. Lalu ada konflik kepentingan. Jika Sinta ini atau si rekan yang barunya ini ditugas untuk mengaudit DNG, di kemudian hari informasi yang dibagikan Andi meskipun ia bermaksud baik dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan atau kecurigaan bahwa informasi tersebut itu digunakan secara tidak tepat. Dan tindakan yang tepatnya adalah Andi tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia DNG kepada si Sinta ini yang seorang pegawai baru ini atau pihak lain yang tidak berhak terlepas dari statusnya di KAP. Ia harus mengarahkan Sinta ini untuk mendapatkan informasi audit resmi melalui jalur penugasan yang benar. Lalu yang nomor 7 ada peran dan tanggung jawab komite audit. Peran kunci POJK, Komite Audit atau KA, DNG memiliki peran pengawasan atas pelaporan keuangan, pengendalian internal dan proses audit eksternal. Lalu tanggung jawab KA terhadap KAP yaitu menunjukkan atau memberhentikan KAP, yaitu KA bertanggung jawab untuk merekomendasikan penunjukan penentuan fee dan pemberhentian KAP kepada RUPS atau Dewan Komisaris. Lalu ada komunikasi, KA juga wajib menerima dan menelaah komunikasi dari KAP terkait perencanaan audit, temuan signifikan kesulitan audit, dan isu independensi termasuk ancaman kedekatan ketergantungan. Nah, independensi, KA juga harus secara aktif memastikan bahwa KAP itu dan personelnya independen atau tidak nih dari DNG, termasuk memverifikasi kepatuhan terhadap batasan rotasi AP atau KAP dan batasan jasa non-audit POJK. Hubungan komunikasi yang efektif, KA harus menjadi saluran komunikasi utama antara auditor eksternal dan Dewan Komisaris atau manajemen senior untuk memastikan bahwa auditor ini dapat bekerja tanpa hambatan atau tekanan dari manajemen. Dan ke-8 ada kompetensi profesional dan skeptisisme. Kompetensi profesional, cita ini harus lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis yang memadai KEPAP untuk mengarahkan tim auditnya secara efektif sesuai SAK untuk mengurangi prosedur audit karena tekanan manajemen, menunjukkan kurangnya penerapan kompetensi profesional atau kompromi terhadapnya. Skeptisisme juga lalu skeptisisme profesional, Andi wajib menerapkan nih skeptisisme profesional SA200 ini yang mensyaratkan pikirannya selalu mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Lalu ada ancaman terhadap skeptisisme. Ancaman itu ada tekanan anggaran yang mengkompromikan prosedur audit itu untuk memenuhi anggaran waktu atau fee. Nah, lalu ada kompromi profesional atau pengaruh hubungan keluarga seperti Cita Lestari ini dengan seorang pemegang saham atau ancaman kehilangan klien. Nah, lalu memiliki dampak apa nih? Nah, dampaknya itu adalah ketiadaan skeptisisme profesional yang menyebabkan auditor menerima bukti yang kurang meyakinkan nih atau gagal mendeteksi salah saji material yang mengakibatkan opini audit yang tidak tepat dan merugikan kepentingan pihak. Lalu yang 9 ada tanggung jawab rekan perikatan. Tanggung jawab perikatan itu ada peran dan tanggung jawab utama rekan utama yaitu si Budi Santoso ini. Asumsi sebagai rekan perikatan AP. Mutu auditnya itu bertanggung jawab atas kualitas pelaksanaan perikatan audit secara keseluruhan dan opini yang dihasilkan. Lalu ada independensi, wajib memastikan AP dan KAP ini independen dari klien. Nah, yang keempat ada supervisi untuk memastikan tim audit itu memiliki kompetensi yang memadai atau tidak dan disupervisi dengan tepat atau tidak. Lalu ada mempertahankan skeptisisme untuk memberi contoh penerapan skeptisisme profesional. Nah, lalu ada ancaman etis, tekanan untuk mengurangi prosedur audit atau mengkompromikan pendapat seperti yang ditunjukkan dalam soal. Secara langsung itu mengancam integritas dan objektivitas dan kompetensi rekan perikatan. Lalu ada tanggung jawab, yaitu adalah tambahan KEPAP atau POJK. Rekan perikatan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan periode penugasan KAP atau AP rotasi sesuai POJK dan memastikan komunikasi yang tepat dengan komite audit DNG ini atau klien. Lalu nomor 10 ada mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Mekanisme penegakan etika atau SA atau POJK itu pertama itu ada internal KAP atau sistem pengendalian mutu KAP SPM termasuk penelaahan pengendalian itu tuh mutu atau tidak. Nah,
mendekati ancaman independensi dan penyimpangan dari SAK KEPAP. Lalu yang kedua ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Komite Etika Profesi KEP IAPI berwenang untuk menegakkan KEPAP untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi disiplin jika ada pelanggaran etika. Nah, lalu ada OJK yang berwenang untuk mengawasi KAP yang mengaudit entitas jasa keuangan menggunakan sanksi atau dengan cara yaitu dengan teguran, pembekuan pendaftaran. Nah, jika terjadi pelanggaran POJK termasuk ketentuan independensi dan rotasi. Lalu ada Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK berwenang membina dan mengawasi profesi akuntan publik, memberikan atau mencabut izin praktik. Nah, lalu ada kepentingan publik atau kepatuhan terhadap KEPAP, SA, POJK adalah itu penting karena profesi akuntan publik itu bertindak sebagai penjaga gerbang keuangan, lalu menjaga kepercayaan masyarakat dan pasar modal, opini audit yang kredibel, memastikan bahwa audit keputusan ekonomi yang diambil oleh pemakai laporan keuangan kayak investor, kreditor. Nah, didasarkan pada informasi yang andal sehingga mendukung stabilitas dan integritas pasar modal yang diindikasikan dalam soal dapat masuk kepercayaan publik secara meluas. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.